Langsung aja nih, pernah nggak sih pas kalian lagi antre tiket kereta atau lagi duduk santai di gerbong komuter, kepikiran ada gurita bisnis raksasa yang lagi kerja diam-diam di balik layar? Kalau kalian mikir PT KAI itu cuma ngurusin lokomotif, rel, sama mindahin orang dari satu stasiun ke stasiun lain, wah kalian bakal kaget. Hari ini kita bakal bongkar tuntas gurita bisnis tersembunyi miliknya PT KAI. Beneran, ini kerajaan bisnis yang masif banget nolongin ekonomi kita, tapi anehnya nyaris nggak kelihatan di mata kita sehari-hari. Buat pemanasan, coba tebak deh. Apa coba hubungannya PT KAI sama Palangkaraya? Ayo mikir bentar. Palangkaraya itu kan kota di tengah Kalimantan yang sama sekali nggak punya jalur rel kereta. Terus gimana ceritanya? Perusahaan kereta api bisa aktif beroperasi di pulau yang relnya aja nggak ada. Jawabannya simple tapi bikin kaget, paket. Ya, lewat layanan yang namanya Kalok Express, jaringan logistik KAI, ini ternyata udah merambah jauh banget, ngelewatin batas-batas rel tradisional. Jadi mereka nggak cuma jago kandang di Jawa atau Sumatera doang, sekarang diem-diem layanan logistik mereka udah tembus ke 9 titik kota utama di Kalimantan, termasuk Palangkaraya, Balikpapan, dan Samarinda. Gila kan? Ini udah bukan sekedar ngirim barang biasa, tapi pencapaian logistik nasional yang benar-benar keren. Mereka ngebuktiin kalau KAI udah bertransformasi dari sekedar operator kereta lokal jadi raksasa pengiriman paket yang bisa jemput barang langsung ke depan pintu rumah kalian. Nah, rahasia dari semua transformasi keren ini ada di satu konsep. Namanya non-fare box revenue, atau gampangnya pendapatan di luar jualan tiket penumpang. Kenapa ini penting banget? Gini, sebagai BUMN, KAI kan punya tugas pelayanan publik. Tiket kereta, apalagi komuter yang tiap hari kita naikin, itu tuh banyak banget disubsidi pemerintah. Harganya dikunci biar tetap murah buat semua orang. Karena KAI nggak bisa asal naikin harga tiket, mereka otomatis butuh cara pinter buat cari napas tambahan supaya bisa tetap hidup dan berkembang. Disinilah pinternya mereka. Dengan nyebarin sayap ke logistik, properti komersial, nyeruain tempat buat retail, sampai ngurusin kereta bandara, KAI sukses bikin mesin pencetak uang baru yang bikin mereka tetap survive dan makin cuan. Bagian pertama, logistik hijau dan digital. Di sektor logistik ini, KAI benar-benar ngegas, ngelakuin lompatan teknologi sama inisiatif lingkungan yang nggak main-main. Coba bayangin, kalian bisa ngontrol pengiriman paket cuma lewat HP. Lewat aplikasi KAI Logistic Tracks, semuanya full digital, dari booking, bayar, sampai tracking real time. Di lapangan, mereka pasang pelacak RFID di lebih dari 2.000 kontainer yang mondar-mandir di Jawa dan Sumatera. Dan yang paling bikin salut, itu komitmen hijaunya. Bayangin aja, mereka punya gudang raksasa di Cirebon yang ukurannya lebih dari 1.400 meter persegi, dan itu full ditenagai sama panel surya berkapasitas 20.000 watt. Nggak cuma itu, truk-truk mereka di jalanan sekarang udah pakai standar emisi Euro 4 dan Euro 5 yang super bersih. Bahkan, angkutan batubara yang biasanya kotor dan berdebu itu, pelan-pelan mereka pindahin dari truk jalan raya ke sistem sabu konveyor. Ini sih benar-benar perpaduan teknologi dan peduli lingkungan yang pasti disukai banget sama para investor modern. Tapi ya, namanya juga bisnis, kita juga harus lihat realita di lapangannya. Di balik semua inovasi keren tadi, KAI tetap harus ngadepin tantangan makro yang lumayan berat. Di tahun 2024, volume angkutan barang mereka sempat turun sekitar 5%. Kenapa bisa turun? Ini gara-gara faktor eksternal di luar kendali mereka, kayak industri semen nasional yang lagi lesu, ditambah adanya aturan baru soal angkutan batubara yang jam operasionalnya dipotong dari 11 jam, jadi cuma 8 jam. Fakta ini jadi pengingat buat kita, kalau bisnis segede apapun, tetap aja harus pinter-pinter dansa ngikutin iklim ekonomi sama regulasi pemerintah. Tapi jangan biarin penurunan tadi nutupin satu prestasi yang super mind-blowing ini. 0,02. Coba tebak, ini angka apa? Ini adalah intensitas emisi karbon operasional KAI Logistik. Maksudnya, mereka cuma ngasilin 0,02 ton emisi gas rumah kaca untuk setiap 1 ton barang yang berhasil mereka angkut. Angka sekecil ini tuh nunjukin kalau omongan soal logistik hijau buat KAI itu bukan cuma trik marketing doang. Mereka bener-bener buktiin itu di skala operasional raksasa. Ini ngasih harapan besar banget kalau industri logistik di Indonesia itu bisa banget kok jadi ramah lingkungan. Bagian kedua, harta karun 270 juta meter persegi. 277 juta meter persegi. Coba bayangin bentar, betapa luasnya angka ini. Ini adalah total aset non-kereta api yang dikuasain sama PT KAI di seluruh Indonesia. Biar gampang ngebayanginnya, luas lahan ini tuh setara sama 4 kali lipat luas wilayah Jakarta Pusat. Wow, dan ini bukan lahan kosong di anta-beranta ya. Lahan seluas ini adalah mahakarya peninggalan zaman kolonial yang lokasinya super premium di pusat kota-kota besar kita.
Ada tanah kosong, rumah dinas, sampai bangunan bersejarah yang nilai ekonominya tuh nggak terhingga. Nah, cara KAI ngelola aset-aset ini tuh bener-bener kayak kelas dewa di dunia bisnis. Kita harus pisahin nih, mana aset kereta, kayak rel, sinyal, sama peron stasiun, sama mana aset yang non-kereta. Lewat anak perusahaannya, KAI Property, mereka rombak habis-habisan cara pandangnya. Tanah nganggur yang tadinya cuma nguras duit buat biaya perawatan, disulap sama mereka jadi mesin uang yang super cuan. Mereka bangun kawasan perumahan, jaringan hotel, sampai ruang-ruang modern yang disukai anak muda kayak co-living dan co-working space. Ini benar-benar ngerubah beban perusahaan jadi aset produktif yang nilainya bisa triliunan rupiah. Tapi ya, ngurusin harta karun raksasa peninggalan zaman Belanda itu memang nggak gampang. Masalah hukumnya ribet banget. Asal kalian tahu, dari total aset lahan yang segede itu, baru sekitar 49% doang yang punya sertifikat sah. Separuhnya lagi masih jadi misteri yang harus dipecahin. Makanya, KAI ngambil langkah yang cerdas banget. Alih-alih cuma nyewa agen properti biasa, mereka malah gandeng akademisi dan sejarawan dari Universitas 11 Maret. Akademisi ini diajak jadi semacam detektif sejarah buat nelusurin arsip-arsip kuno kayak ground cut demi ngebuktiin kepemilikan. Ini kolaborasi korporat dan kampus yang keren banget sih buat nyelamatin kekayaan vital milik negara. Bagian 3. Inovasi gaya hidup perkotaan. Sekarang coba ingat-ingat lagi stasiun komuter yang tiap pagi kalian lewatin pas lagi desek-desekan mau ngantor atau ngampus. Tempat yang sumpuk itu sekarang udah disulap jadi pusat retail yang super dinamis loh. KAI udah nggak mau lagi biarin stasiun cuma jadi lorong transit yang ngebosenin. Mereka bener-bener pinter masarin lahan komersialnya, bahkan target okupansinya tembus 95%. Nggak heran kan sekarang lorong stasiun penuh sama minimarket, kedai kopi, sampai jajanan kekinian. Lewat sistem sewa tetap atau bagi hasil, setiap langkah kaki jutaan komuter itu udah terhubung langsung sama ekosistem bisnis yang secara konstan ngalir masukin cuan tiap harinya. Dan strategi ngebaca gaya hidup ini beneran terbukti sukses besar. Kalau kita lihat kinerjanya KAI Komuter, pendapatan non-angkutan mereka itu naik gila-gilaan. Dari sekitar 158 miliar rupiah di tahun 2023, tembus ke lebih dari 180 miliar rupiah di tahun 2024. Lonjakan hampir 14% ini asalnya dari mana? Dari nyewain spot iklan cerdas di dalam gerbong, jualan merchandise di C-Corner, sampai jualan kartu multitrip. Angka ini buktiin satu hal, kemampuan KAI nangkap denyut nadi kehidupan serba cepatnya milenial dan Gen Z itu adalah tambang emas yang nyata banget. Melengkapi semua gaya hidup urban tadi, KAI juga punya satu solusi jitu buat warga kota, yaitu KAI Bandara. Dengan target penumpang yang diproyeksikan tembus 3,74 juta orang cuma di kuartal pertama 2026 nanti, kereta bandara ini udah berubah dari sekedar alat transportasi jadi sebuah life hack mutlak anti macet. Bayangin aja betapa leganya warga urban pas mereka bisa melaju mulus, bebas stres mikirin macet ibu kota, dan dijamin nggak bakal ketinggalan pesawat. KAI ngerti banget nih sama tekanan psikologis warga kota, makanya mereka ngasih solusi integrasi layanan yang nyaman dan pasti. Bagian 4. Ekosistem bisnis masa depan. Dari semua perjalanan panjang yang udah kita bahas barusan, ada satu kesimpulan kuat yang bisa diambil. Diversifikasi itu adalah nyawanya bisnis. KAI udah ngebuktiin kalau mereka bertransformasi jauh banget. Mereka sukses ngelepasin diri dari cap lama sebagai cuma perusahaan jualan tiket bersubsidi yang stagnan. Sekarang, mereka udah berdiri tegak sebagai ekosistem korporat raksasa yang super adaptif. Mulai dari ngangkut penumpang, punya logistik lintas pulau yang ramah lingkungan, optimalisasi lahan bersejarah, sampai inovasi retail modern. Ini jadi bukti nyata kalau perusahaan BUMN kita tuh bisa banget loh berinovasi layaknya korporasi swasta kelas dunia. Bisnisnya kelihatan super tangguh kan? Tapi tunggu dulu. Di balik semua kisah sukses dan optimisme ini, selalu ada satu resiko besar yang ngintip di balik layar. Ingat kan sama ratusan juta meter persegi lahan bersejarah yang belum punya sertifikat tadi? Nah, ini jadi pertanyaan besarnya. Apakah tumpukan aset tanah tanpa dokumen ini beneran bakal jadi modal buat keuntungan di masa depan? Atau justru jadi semacam bom waktu sengketa lahan yang diam-diam bikin khawatir petingginya sendiri? Nah, misteri neraca keuangan ini yang bakal kita bongkar habis-habisan di Explainer selanjutnya. Pastiin kalian udah subscribe biar nggak ketinggalan kelanjutannya. Dan terima kasih udah nyimak.